Oke, jadi kita hari ini mau belajar PDF pertemuan 10 sama pertemuan 11 kalau sempat. Yang pertemuan 10 bentar. Kita cek dahulu. Terus kedua, ini salah. P10 itu PD linear tingkat N ya. Ini yang lanjutan P9 kemarin. Ini yang pertama, yang keempat, maksudnya metode yang keempat tuh ada metode koefisien, tak tentu. Oke. Ini metode koefisien tak tentu ini yang itu gue dicecer sama Bu Sofia yang turunan-turunan gitu. Langsung ke contoh soal aja kali ya. Wah, kita harusnya langsung contoh soal aman sih. Bentar ya. Contoh soal yang mana ya? Ada contoh soal. Contoh soalnya adalah hmm, hmm, hmm. Oke, ini contoh soalnya itu D kuadrat min 1Y sama dengan X kuadrat tambah sin 2X. Ini kan bentuk PD non-homogen ya. Kalau misalnya ini sama dengan 0 kan homogen, kalau ada ininya QX berarti non-homogen. Kayak biasa kemarin ini dicari dulu persamaan apa? Ya, persamaan karakteristiknya. D kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti dapat D kuadrat sama dengan 1, dapat D-nya adalah plus minus 1 ya. Maka jadinya kan 1 sama min 1. Maka YC-nya atau fungsi komplementernya didapat bahwa C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat min X. Kan? Nah, terus lanjut ke integral khususnya. Integral, integral khusus atau YP. Nah, kalau metode koefisien tertentu itu, dia ngelihat dari ininya kan, dari QX-nya. Jadi QX-nya itu kayak diturunin gitu. Pertama pakai variabel A, B, C, D gitu. Yang pertama berarti kan nih yang AX kuadrat. AX kuadrat. Terus diturunin. Jadi 2B. Bentar. Oh. Jadi 2BX. X kuadrat kan jadi 2X. Terus ininya ganti variabel tambah jadi B. Nah, terus yang ini diturunin lagi jadi 2C. Ya kan 2X diturunin lagi jadi 2. Sampai habis dah. Berarti D-nya itu kita pindah langsung ke yang sin 2X. Berarti D sin 2X diturunin jadi 2E cos 2X. Kan? Nah, karena ini dia kuadrat nih, D kuadrat, berarti nanti kan ini kita substitusi. Nanti kita juga cari D kuadrat dari YP ini. Berarti kan ini kalau misalnya diturunin 2 kali jadinya 2A. Ya kan? AX kuadrat diturunin jadi 2AX. Terus diturunin lagi jadi 2A. Terus ini nggak ada, habis. Yang 2C juga habis. Yang sin jadi min 4D sin 2X. Terus yang cos jadi min 8E cos 2X. Nah, kalau udah dapat DYP, dapat YP sama D kuadrat YP, kita substitusi ke soal substitusi. Soalnya tadi kan pertama D kuadrat min 1Y sama dengan X kuadrat tambah sin 2X ya. Nah, D kuadrat, ini kan jadinya D kuadrat Y, dan ini min Y. Berarti kita masukin yang D kuadrat YP tadi, 2A min 4D, min 4D sin 2X, min 8E cos 2X, min AX. Ini min Y ini berarti masukin yang YP ini. Kan? Masukin yang YP. Kalau yang D kuadrat ini masukin yang D kuadrat YP. Nah, ini min AX kuadrat. Bentar.
min AX kuadrat, min 2BX, min 2C, min D sin 2X, min 2E, cos 2X sama dengan ini, QX-nya, X kuadrat tambah sin kuadrat, sin 2X. Oke. Nah, terus kita kumpul apa sih kayak apa ngegabung-gabungin gitu loh. Yang A ini kan sama C nggak ada X atau variabel lainnya. Berarti di sini 2A min 2C ditambah. Nah, terus ini yang sin 2X ada lagi nggak sama? Nih, berarti kan sin 2X min 4D sama min D ya. Min D. Nah, sin 2X-nya di luar. Ditambah, nah yang ini cos 2X. Min, bentar, salah. Min 8E sama mana tuh cos 2E. Min 2E. Cos 2X. Terus, apalagi ini habis ini? X kuadrat. X kuadrat cuma ini ya. Cuma min A. Min A, X kuadrat. Ini plus, ini min A, X kuadrat. Terus setelah X kuadrat BX. BX tambah, berarti min 2B, ada lagi nggak X? Nggak ada ya? Min 2B, X. Nah, terus ini kan sin 2X sama cos 2X tadi udah digabung sama dengan X kuadrat tambah sin 2X, QX-nya. Nah, terus buat dapat A, B, C, D, E-nya itu dari yang pemerolehan ini, apa namanya yang kita udah gabung-gabung tadi. Kita kan ini kan min A X kuadrat di sini juga ada X kuadrat. Berarti nilai X kuadrat yang ini 1 di sini ini juga 1. Berarti min A sama dengan 1. Bentar, maaf ya. Agak berantakan. Min A sama dengan 1. Berarti A sama dengan min 1. Didapat A-nya min 1. Nah, terus yang 2A min 2C karena kita udah dapat. Nah, min A 2A min 2C kan nggak ada apa sih variabelnya ya. Di sini juga nggak ada variabel yang nggak ada variabel berarti sama dengan 0. Terus A-nya kita udah dapat jadi ini min 2, min 2C sama dengan 0. Berarti kan min 2C sama dengan 2. C sama dengan min 1 juga. Didapat C-nya min 1. Nah, terus kita nyari sin 2X nih. Min 4D, min D, sin 2X di sini kan juga ada sin 2X, berarti kan sama dengan 1. Berarti min 5D sama dengan 1, D sama dengan min 1/5. Nah, terus yang cos 2X, cos 2X tapi di QX nggak ada, berarti min 8E, min 2E sama dengan 0. Berarti min 10E sama dengan 0, E-nya ya 0. Nah, terus yang min 2B juga nggak ada X kan di bagian QX, berarti min 2B sama dengan 0, B sama dengan 0. Didapat A, B, C, D-nya udah dapet. Nah, kita masukin ke ini. Ini kan tadi YP ya. Kan integral khusus tuh YP. Ini. Kita masukin ke sini. Hasil A, B, C, D-nya tadi. Bentar. Nah, berarti bentar. Kita tulis ulang deh YP-nya tadi. AX kuadrat tambah 2BX tambah 2C tambah D sin X, sin 2X tambah 2E cos 2X. A-nya tadi min 1 ya, berarti kan YP sama dengan min X kuadrat. B-nya 0, berarti nggak ada nilai. C-nya min 1, jadi min 2. Terus yang D-nya tadi berapa? Min 1/5 ya? Ya, min 1/5. Min 1/5 sin 2X. Terus E-nya nggak ada ya, 0. 0 berarti ya 0. Berarti hasil YP-nya ini penyelesaian umum. Belum. Ini baru YP, berarti penyelesaian umum kan YC tambah YP. YC-nya kan tadi, berarti Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat min X min X kuadrat min 2 min 1/5 sin 2X. Gini penyelesaian umumnya. Ini metode koefisien tak tentu ya. Jadi dia apa sih? Pakai dari si QX-nya ini, terus dipakein variabel A, B, C, D, dan terus diturunin gitu, sampai. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada. Apa? Ke slide selanjutnya dah. Mana? Sebelumnya. Nah, Ini, sebelumnya. Yang sebelumnya. merah, spidol merah. Ini benar-benar. Nah, ini kan D kuadrat min 1 Y ya. Tadi kata Mm-mm. lu D-nya diganti apa? Terus min 1-nya diganti apa, Nan?
Apa yang mana? Ini. Slide selanjutnya deh. Iya, enggak slide selanjutnya. Bentar. Oh, ini. Nah, ini kan ya ini kan Ya. ruas kirinya ada D kuadrat min 1Y. Hmm. Terus D kuadratnya kan kata lu diganti sama yang mana tuh? Nah, ini kan kalau dikaliin kayak gini nih, kan jadinya D kuadrat. Y min Y kan. Sama dengan Ya, X kuadrat tambah sin 2X. Nah, masukin ya. ini. Hasil D kuadrat YP sama YP. Oh, jadi yang D kuadrat dulu baru yang Y ya. Iya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih dari gue itu doang. Oke, kita lanjut ya ke metode koefisien tertentu gini sih. Oke, kita lanjut ke metode sederhana atau singkat. Bentar. Ini ada beberapa metode gitu. Metode sederhana atau singkat. Nah, metode yang pertama itu jika Qx-nya bentuknya adalah E pangkat AX. Maka YP-nya adalah 1 per FD E pangkat AX. Terus dijadiin 1 per FA E pangkat AX. Asalkan FA-nya tidak sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini metode paling easy sih. Kalau bentuknya langsung gini. Ntar ya, kita cari contoh soal. Ini contoh soal. Oke, ini. Contoh soal 1. Di sini ada nih, wait. D pangkat 3 min 2D kuadrat min 5D plus 6 Y sama dengan E pangkat 4X. Nah, ini kan kayak biasa ya, gituin persamaan, apa namanya, persamaan karakteristiknya dulu. D pangkat 3 min 2D kuadrat min 5D tambah 6 sama dengan 0, dicari pemfaktorannya. Ini ya harusnya pada bisa lah ya masing-masing, gue juga tapi kadang gitu deh. Ya, ini pemfaktorannya didapat, berarti D sama dengan 1, terus D sama dengan min 2, sama D sama dengan 3. Oke, terus kan dapat YC-nya fungsi komplementer, kayak biasa juga. C1 E pangkat X berarti tambah C2 E pangkat min 2X tambah C3 E pangkat 3X. Nah, untuk YP-nya karena dia bentuknya ini kan sama nih, E pangkat AX kan berarti. Nah, YP-nya berarti YP sama dengan kan 1 per FD E pangkat AX ya. Nah, FD-nya itu ya ini, apa namanya, si ini yang pemfaktoran tadi. Kita giniin 1 per D-1, D plus 2, D-3. Ini satunya gue tengahin deh. 1, 1, E pangkat 4X ya. Qx-nya kan E pangkat 4X soal. Nah, ini tinggal dimasukin aja. 1, sini, berarti kan 4 min 1, 4 plus 2, 4 min 3. Pangkat 4X. Ini berarti 1 per ini 3 dikali 6 dikali 1 ya. 1 per pangkat 4X. Berarti 1 per 18 pangkat 4X. Tuh. Ya, oke. Coba. Bentar, bentar, bentar. Oke, contoh soal 2 deh. Contoh soal yang kedua ini. D pangkat 3 min 2D kuadrat min 5D plus 6. Y sama dengan E pangkat 2X tambah 3 kuadrat. Bukan. 3 dikuadratin. Luar. Bentar. Malah lihat soal apa? Bentar, bentar, bentar. Oh, iya deh. Benar-benar. Oke. Ini kan fungsi komplementernya sama kayak tadi ya. Langsung aja lah ya. Ini dapat ini yang ini. Kalau fungsi komplementer. Sama ininya pemfaktorannya juga sama. Nah, untuk YP-nya kan berarti, bentar.
bukan YP-nya dulu. Ini bentuk ininya nih, E kuadrat, pangkat 2X tambah 3 dikuadratin kan kalau dijadiin, ya dijabarin jadi E pangkat 2X tambah 6E pangkat 2X tambah 9. Ya kan, tambah 9. Nah, 9-nya ini kita jadiin E pangkat 0X. Kenapa? E pangkat 0 itu kan 1. Semua yang dipangkatin 0 itu 1 kan. Nah, biar dia jadi bentuknya E pangkat AX juga, kita jadiin E pangkat 0X. Jadi 9 ke 1 ya tetap 9. Tuh. Nah, baru kita bisa nyelesain si integral khususnya. Nah, nyelesainnya ini satu-satu berarti ini dulu, E pangkat 2X dulu, terus 6E pangkat 2X. Iya, terus E pangkat ini, 9 pangkat 0x. Berarti kan YP yang pertama tadi yang D min 1, terus D plus 2 sama D min 3 pangkat 2x ya. Yang pertama jadikan 1/2. 2 kurang 1, 2. 2 tambah 2, 4. 2 min 2 kurang 3. 1, 1. Ah, iya deh. Iya lagi. Kasih Zidan. 2 kurang 1, 1. 2 tambah 2, 2. 2. Heeh. Bentar, bentar, bentar. 2 tambah 2, 4. 2 dikurang 3 min 1. Bentar, bentar, bentar. Buat yang Bentar. salah. Ini F pangkat 2X dikali F pangkat 2X kan jadinya F pangkat 4X ya? Kok gue mabok sih? F pangkat F pangkat 2X dikali F pangkat 2X. F pangkat 2X dikali F pangkat 2X. 2. 2 dikurang 1, 1. 1. Mabok kah? Bentar ya, guys. F pangkat 4X, wih. Ini apa namanya? Kalau berarti kan ini jadi, bentar, bentar, bentar. Ini pangkat 4X, terus ini kalau dihituin 3 pangkat 2X, 3 pangkat 2X, 6, benar, 6 pangkat 2X sama 9 pangkat 0X, ya berarti ini 4, guys. Ah, ini 4. 4, ini 4, 4X, berarti kan 4 min 1, 3. 4 tambah 2, 6. 4 min 3, 1, pangkat 4X. Jadinya 1/18, pangkat 4X. Terus yang kedua, yang ini, yang 6 pangkat 2X. Jadinya YYP sama dengan 1/D-1, D plus 2, D-3, pangkat 2X. 2 kurang 1 tadi 1 ya. 1 dikali 4 dikali 2 kurang 3 min 1. 1. Berarti 1 min 1/4 ya. Min 1/4. Min 1/4 pangkat 2X. Bentar deh, ini catatan gue salah berarti ya. Hitungnya. Jujur juga. Ini kurang 1. Iya, catatan gue salah gitu. Oke, YP. Yang ketiga berarti ini kan pangkat 0X. 1/D-1. Terus D plus 2, D-3, pangkat 0X. Bentar, bentar. Ini tuh kok misalnya ada itunya bukannya di sekalian gitu ya? Apa ya? Pangkat, pangkat,
pangkat, F pangkat. Oke. Oke. Ini jadinya 1/0 dikurang 1 min 1, terus 0 ditambah 2 kali 2, terus 0 min 3 min 3. Pangkat 0x. Dengan berarti 6 ya, 1/6 pangkat 0x. Nah, kayaknya harusnya dikali sama ininya nggak sih? 6 sama 9-nya. Tadi. Kayaknya gue pernah ngerjain yang ada begitunya, tapi kok nggak ada ya sebenarnya. Saya salah melihat. Banyak soal, tapi kok pas nyari soal tuh nggak ada apa-apa ya. Oke. Berarti penyelesaian umumnya kan YC tambah YP atau jadi Y sama dengan YC-nya tadi C1 pangkat X tambah C2 pangkat min 2X tambah C3 pangkat 3X ditambah 1/18 pangkat 4X. Ini berarti ini jadi 6 kali min 1/4. 6 kali min 1/4 jadi min 3/2 ya. 3/2 pangkat 2X sama ini 9/6 jadi 3/2 juga. 6/4 3/2 ya. 9/6 juga. Tambah 3/2 pangkat 0X. Atau 3/2 aja juga bisa. Itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada sih dari gua. Oke. Oke. Kita lanjut ke metode sederhana selanjutnya, yang B. Itu bentuknya adalah jika Qx-nya itu, bentuk Qx-nya itu adalah sin AX plus B atau cos AX plus B. Nah, maka YP-nya itu 1/FD kuadrat sin AX plus B jadinya adalah F min A kuadrat sin AX plus B. Terus kalau yang cosnya juga sama sebenarnya 1/FD kuadrat cos AX plus B sama dengan 1/F min A kuadrat cos AX plus B. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal. Bentar ya. Kita mencari contoh soal. Kita mencari contoh soal. Bentar. Wait. Kita langsung ke ini deh. Contoh soal yang sin D kuadrat tambah 3D min 4Y sama dengan sin 2X. Nah, kan kayak biasa ya nyari fungsi komplementernya dulu. Persamaan karakteristiknya. Ya, terus ini D kuadrat min 3D4 sama dengan 0. Jadinya difaktorin D plus 4 sama D min 1 ya. 4 min, ya.
0 berarti kan D sama dengan 4 sama D sama dengan 1. Berarti YC-nya adalah salah. C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat X. Oke. Integral khususnya karena dia bentuknya sin 2X. Sin 2X ini kan kalau dijadiin sin AX plus B, berarti kan A-nya adalah 2 dan B-nya 0 ya. Nah, gitu. Oke, berarti kan kita YP sama dengan 1 per, ini nggak usah pemfaktoran yang tadi. Kenapa? Oh ya, BTW ini, bentar. Ini asalkan ininya juga nggak boleh 0. Iya, ini dua-duanya ini F min A kuadratnya itu nggak boleh hasilnya 0. Ini bentuk yang masukinnya yang FD kuadrat ya, jadi nggak usah yang pemfaktorannya karena dia memang di rumusnya FD kuadrat. Berarti D kuadrat plus 3D min 4 sin 2X. Kan ini A ya, A-nya min 2. Berarti kalau misalnya dimasukin kan jadinya berapa? 2 kuadrat 4 tambah 6. Oh, jambul. Iya. Oh, enggak. Salah, bentar. Oke. Yang dimasukin ke ini tuh cuma yang kuadrat. Jadi yang D ini enggak dimasukin sama 2. Jadi memang dari rumusnya kan apa namanya dia FD kuadrat. Jadi cuma yang D kuadrat aja yang dimasukin sama A-nya. Jadi 1 per 2 kuadrat tambah 3D min 4. Jadi masih ada 3D-nya. Masih 2X. Berarti kan ini jadi 1 per 4. Iya. Oh, min anjir. Min. Lupa guys. Jadi kan min A kuadrat. Min 2D. Min 2 kuadrat. Nah, minnya itu di bagian luar. Jadi itu dia gini. Jadi min 2A kuadrat. Jadi 2 kuadrat kan hasilnya 4. Tapi kalau ini dijadiin tetap min gitu loh. Min 4 tambah 3D 4 sin 2X. Jadinya adalah 1 per 3D min 8 ya. 3D min 8 sin 2X. Biar dia apa gimana cara nyelesainnya kita iniin apa 3D min 8 ini. Gue bingung nyebut ini tuh apa. Jadi dia dikali 3D plus 8, 3D plus 8 gitu loh. Ini kan 3D plus 8 per 3D plus 8 itu kan 1 ya. Kayak biar ini munculin si kuadratnya lagi gitu. Jadi bisa dimasukin lagi, bisa diselesain dengan FD kuadrat itu. Nah ini kan kalau misalnya dihituin jadi 3D plus 8. Yang atas kan tetap ya 1 kali 3D plus 8 ya 3D plus 8. 3D min 8 dikali 3D plus 8 kan jadinya adalah 9D kuadrat min 8 min 24 tambah 24 berarti hilang berarti min 64. Nah, nah, nah ini kan bentuknya udah FD kuadrat lagi. Nah bisa dimasukin lagi ke yang tadi F min A kuadrat. Berarti ini ke sini kali ya. Ini ya. Jadinya 3D kuadrat 3D tambah 8 per jadi 9 dikali min 2 kuadrat. Ya, salah ngurunginnya. Dikali min 2 kuadrat min 64 sin 2X. Berarti jadinya adalah 3D plus 8. 9 dikali min 4 berapa? Min 36. Min 36 min 64 min 100 sin 2X. Nah, terus untuk tadi bentuk terakhirnya kan 3D plus 8 per min 100 sin 2X. Nah, itu tinggal ini dikali aja 3D. 3D plus 8 dikali sin 2X. Jadi kan 3D dikali sin 2X. Ya kan, ditambah 8 dikali sin 2X per min 100. Nah, D itu kan turunan. Ya, tinggal itu aja. Turunan dari sin 2X itu berapa ya? 2 cos 2X nggak sih? Ya, 2 cos 2X. Kalau tidak salah.
Iya, harusnya benar. Ini jadi D ini kan sebagai turunan, jadi ya turunan dari ini sin 2x ini. Jadi 2 cos 2x, 3-nya tuh di luar, 3 kali 2 cos 2x, ditambah ya ini tetap 8 sin 2x, karena dia nggak ada turunan-turunan apa-apa. Nah, per min 100, jadi 6 cos 2x plus 8 sin 2x per min 100 adalah YP-nya. Jadi penyelesaian umumnya atau Y-nya ya tinggal YC tambah YP, C1, E pangkat min 4X ditambah C2, E pangkat X, ya kan tadi D-nya dapat 1. Min 6 cos 2X, ya kenapa jadi min, ini kan min 100 nih, jadi ditaruh aja ke sini, minnya ke tengah. Jadi min 6 cos 2X tambah 8 sin 2X per 100. Itu. WA. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum sih Nan kalau dari gue. Aman. Eh, Apa? itu berarti kita di langkah apa? Langkah buat nyari YP-nya itu kita harus habisin D-nya ya. Kita jadiin D-nya itu D kuadrat gitu ya. Iya, karena dia memang syaratnya tuh FD kuadrat kan. Harus FD Hmm. kuadrat. Jadi kalau misalnya bukan D kuadrat, ya itu nggak bisa dimasukin sama A ini. Yang bisa dimasukin sama A itu yang D kuadrat. Jadi kalau misalnya ada bentuk D kayak gini, itu diakalin pakai yang dikali ini. Apa sih, Kak? Sih kayak kali rasional gitu nggak sih? Ini kan 3D min Iya, 8 kali 3D plus 8 iya. per 3D plus 8 karena ini hasilnya 1 kan. Jadi kan bawahnya Hmm. dapat kuadrat lagi terus kita bisa masukin lagi sama yang A2 ini gitu. Gitu. Oke, oke. Cos juga sama. Yang cos juga sama. Kalau misalnya ada soal bentuknya cos AX plus B itu juga sama kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa sih? Soalnya tuh yang bawahnya tuh udah langsung D kuadrat D kuadrat nggak ada D lagi jadi nggak usah tambahin ini pokoknya kalau misalnya ada case-nya dia 1/3 D min 8 baru ditambahin ini kalau misalnya dia langsung habis di D kuadrat dari awal jadi ya langsung bisa selesai gitu. Oke. Ini juga bisa diaplikasikan ya Nan. Misalkan waktu itu kayaknya gue inget deh. Kalau ada kayak D pangkat 4 terus jadinya kayak D kuadrat terus dikuadratin lagi gitu gak sih? Iya, mana ya soal ini nih satu soal lagi deh yang ini yang nggak usah pakai apa perkalian rasional itu Pak. Ini kan D pangkat 4 tambah 10 D kuadrat tambah 9Y sama dengan cos 2x plus 3. Nah, ini kan ya kayak biasa ya, fungsi komplementernya dulu. Udah tambah 9 sama dengan 0. Berarti dia kalau difaktorin D kuadrat. Ini BTW bisa ngitung cepet faktorannya. Ini gue lihat catatan. Oke. Ini kan jadinya D kuadrat sama dengan min 1. Terus D-nya dapat plus minus I. Terus yang D kuadrat sama dengan min 9. Dapat D-nya adalah plus minus 3I. Kan? Nah, fungsi komplementernya dulu, YC berarti kan dia C1 cos X tambah C2 sin X tambah C3 cos 3X tambah C4 cos sin sin 4X 3X. Oke. YP-nya ini yaitu tadi. Nih kita pakai nah, ini kan dia bentuknya D kuadrat terus yang di pemfaktoran ini udah ada D kuadrat sama D kuadrat ya. Kita masukin yang pemfaktorannya aja. Jadi D kuadrat tambah 1 D kuadrat tambah 9 cos 2X plus 3. Nah, itu kan yang masukin A, berarti yang 2 aja yang dimasukin ya kan. 1/min 2 kuadrat tambah 1. Ini kan min A ya, min A kuadrat, min 2 kuadrat tambah 9 cos 2X plus 3. Jadi ke sini 1/, ini min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Ini min 3 dikali min 4 tambah 9. 5 cos 2X plus 3. Jadinya adalah 1/15 ya. Min 1/15 cos 2X plus 3. Jadi gini aja. Tuh. YP-nya dapat min 1/15 cos 2X plus 3. Karena dia dua-duanya di bawahnya udah D kuadrat dan nggak ada D biasa lagi gitu. Ada pertanyaan lagi?
nggak ada. Oke. Oke, lanjut ke yang C. Yang C itu kalau QX-nya itu berbentuk X pangkat M. Nah, X-nya itu bentuknya adalah X pangkat M. Maka YP-nya, wah, YP-nya adalah 1 per FD X pangkat M. Terus ininya tuh dijadiin, bentar, kita uraiin itu. Wait. Oke. Bentuknya ini, oke langsung contoh soal aja ya. Contoh soal. Kayaknya gue nemu di contoh soal kemarin selain yang di contoh soal PPT. Di mana ya? Oh, bahan diskusi nomor 1. Iya toh, bentar ya. D kuadrat plus D min 2x kuadrat tambah 2x plus 2. Hmm. Oke. Nah, aku kalau soal PPT dulu deh. Oke. Oke. Ini soalnya adalah 2D kuadrat tambah 2D plus 3Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 1. Aja. Oke. Oke. Ini ngitung kayak biasa dulu persamaan karakteristiknya. 2D kuadrat tambah 2D tambah 3 sama dengan 0. Ini pakai rumus ABC, A-nya 2, B-nya 2 juga, C-nya 3. Rumus ABC kan D sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, tinggal dimasukin aja min B berarti kan min 2 plus minus 2 kuadrat 4. 4 dikurang 4 dikali 2 dikali 3 per 2 dikali 2. Dapatnya adalah min 2 plus minus akar min 20 ya. 4. 4 dikali 2, 8 kali 3, 24. 4 min 24 ya min 20. 4 berarti dapatnya adalah min 2 plus minus 2 akar 5i per 4. Nah, itu dapat buat fungsi komplementernya. Berarti kalau misalnya dikecilin lagi, dapat D-nya adalah min 1 per 2 tambah akar 5 per 2i plus minus i nih. Nah, fungsi komplementernya jadinya YC sama dengan, ini kan bentuknya itu ya, apa sih? AI, bentar. Bukan 9. Ini bentuknya adalah A plus minus IB. Ya kan, YC-nya berarti adalah E pangkat AX dikali C1 cos BX tambah C2 sin BX. Ini YC-nya berarti didapat E pangkat min setengah X, min setengah X, C1 cos B-nya adalah setengah akar 5 atau akar 5 per 2 juga bisa. Ditambah C2 sin setengah akar 5 X kita. Ini YC-nya. Nah, untuk YP-nya, integral khususnya, dia kan bentuk ini nih ini X kuadrat ini adalah X pangkat M ya. Nah, caranya itu 1 per 2D kuadrat tambah 2D. Ini kan tambah 2D tambah 3 dikali sama X kuadrat atau QX-nya 2X min 1. Nah, ini tuh dibagi, pembagiannya itu, cara ngitungnya adalah, ini gue juga lupa. Pembagian apa sih namanya? Yang dulu SD. Ini yang 1 dibagi 2D, bentar ya. Pojokan. Salah. Oke. 1
itu dibagi sama 2D kuadrat tambah 2D tambah 3. Nah, ini tuh patokannya si koefisien kan ya namanya, koefisiennya aja. Ini ke atasan, bentar. Oke, ini ke tengah kanan. Nih, 2D kuadrat tambah 2D tambah 3. Ini 1/3 berapa? 1/3, ya kan? Nah, habis itu ini dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 3, 1. Enggak, 1/3 dikali 2D kuadrat, 2/3 D kuadrat. Benar. Terus 1/3 dikali 2D, 2/3D. 1/3 dikali 3, 1. Kurang, satunya maksudnya di sini ya. Perkalian itu, pembagian dulu SD. 1 min 1 ini 0, terus ini jadi min 2/3D kuadrat, tambah 2/3D. Min juga. Jadi min. Nah, habis itu ini min 2/3, min 2/3D dibagi 3. Min 2/3D dibagi 3 berapa? 2/3 dibagi 3/1 berarti dikali 1/3 jadi min 2/9. Benar apa benar? Benar. Berarti min 2/9D. Tuh. Nah, D-nya min 2/9D dikali 2D kuadrat, min 4/9D kuadrat, min 2/9D dikali 2D, pangkat 3 ya, pangkat 3 ini pangkat 3, min 2/9 ini berarti min 4/9D kuadrat, ini agak kurang lebih, min 2/9 dikali 3, min 2/3D kuadrat, berarti min 2/3D kuadrat. Ini dikurang jadi habis kan yang ini habis nih harusnya. Berarti kan dia kalau dikurang jadi ini plus 4/9D pangkat 3, terus ini min 2/3 ditambah 4/9. Berapa? 9 bagi 3, 3 min 6 ya? 6 tambah 4, berarti min 2/9 ya? Min 2/9 D kuadrat. Nah, min 2/9 ini dibagi sama 3 lagi. Min 2/9 dibagi 3/1 dikali 1/3, jadinya min 2/27. Gitu. Min 2/27 D kuadrat. Nah, itu ya tinggal dikali-kaliin lagi. Min 2D, min 2/27. D kuadrat dikali 2 berarti min 4/27. D pangkat 4. Terus jadi min 4/27 D pangkat 3 sama min 2/9 D kuadrat. Nah, ini habis-habis. Nah, tapi stop aja nyampe sini, nyampe D kuadrat hasilnya karena kita soalnya juga derajatnya 2 ya. Jadi dapat hasil pembagiannya ini hasil si 1/2D kuadrat plus 2D tambah 3 itu hasilnya ini 1/3 diubah bentuknya jadi 1/3 min 2/9D min 2/27D kuadrat kali sama X kuadrat tambah 2X min 1. Nah, habis itu tinggal di ya dikali-kali biasa. Bentar ya. Ini gue pindah slide-nya. Bentar, ini kita pindah slide ke sini deh. Oke, ini dia bawah. Oke, wait. Oke, ini tinggal di ini 1/3 dikali sama X kuadrat tambah 2X min 1. Terus yang min 2/9D dikali sama X kuadrat plus 2X min 1 juga. Sama min 2/27D kuadrat dikali X kuadrat tambah 2X min 1 juga. Nah, habis itu ini kan berarti ini hasilnya 1/3 dikali. Oke, kita gini dulu deh, jabarin. Berarti kan 1/3 dikali X kuadrat tambah 2X min 1 ya. Terus min 2/9-nya tetap. Nah, D ini kan turunan ya. Berarti ya kita nyari turunan ini. Turunan pertama dari ini X kuadrat, turunan pertamanya ya 2X. Terus ini jadi 2. Ini min 1-nya hilang. Berarti min 2/9 dikali 2X plus 2. Nah, terus yang min 2/27-nya juga tetap. Nah, ini kan D kuadrat. WA nih, Pak.
D kuadrat berarti turunan kedua dari ini. Turunan kedua kan berarti X kuadrat kalau diturunin pertama jadi 2X, diturunin lagi jadi 2. Terus yang 2X diturunin pertama jadi 2, diturunin lagi jadi 0. Berarti turunan kedua dari X kuadrat tambah 2X min 1 kan jadinya 2 doang. 2. Nah, dan terus tinggal di ini aja. 1/3 X kuadrat tambah 2/3 X min 1/3 min 4/9 X. Kan? Min 4/9 min 4/27. Oke, terus ini bisa nih 1/3 X kuadrat. Nih 2/3 X min 4/9 hasilnya adalah 2/9 X. Terus min 1/3 min 4/9 min 4/27 hasilnya adalah min 25/27. Ini hasil YP-nya. YP-nya. Ya udah, penyelesaian umumnya kayak biasa, Y-nya sama dengan YC tambah YP. YC-nya kan tadi pangkat min setengah X dikali C1 cos akar 5/2X ditambah C2 sin akar 5/2X tambah YP-nya tambah 1/3 X kuadrat ditambah 2/9X min 25/27. Itu. Ada pertanyaan? Ada. Nggak apa-apa kan nanya mulu. Gak apa-apa. Saya senang ditanya. Itu yang kata persamaan karakteristik itu gue baru tahu deh yang harus ada E-nya itu. Apa dalam kasus tertentu harus ada E-nya? Enggak, bukan kasus tertentu. Kalau misalnya dia hasilnya itu yang imajiner. Oh, Yang imajiner itu kan bentar. Itu ada di P9. ada di PPT-nya. Ada di PPT. Bentar ya. Gue tahu kalau yang imajiner tuh yang cuman cos sama sin doang, Iya. nggak ada E. Nah, itu tuh kalau dia di PPT-nya tuh jika terdapat pasangan akar kompleks atau imajiner A plus IB, ya kan? Bentuknya, nih di sini. A plus Oh, IB, ya kan? Biasanya kan kita cuma dapat imajinernya 3I atau 1 atau I iya, atau 2I, ya kan? Nah, ini kan iya. tapi ada A-nya. Yang tadi kan dapat nih min 2 apa mana tuh tadi? Ini 5I. min setengah plus minus min Akar 5. akar 5 ya. Ini kan akar 5 berarti masuknya ke B, ini ke A kan. Ya Ya, kan? ya. Nah, di PPT itu jadinya dia sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Kalau misalnya ya bentuknya cuma yang 3I, 2I, 1 I itu kan A-nya berarti 0. E pangkat 0 kan jadinya 1 ya. Jadinya cuma si C1 cos X tambah C2 sin BX gitu. Kalau misalnya Oh, ada A-nya ya dimasukin A-nya. Gitu. Ada oke, oke. pertanyaan lain? Thank you, thank you. Oke. Oke. Lanjut ya, berarti ganti pin lagi. Oke. Mana tadi? Kita lanjut ke terakhir di BC. Berarti sekarang ke yang D. C1, 2. Oke. Jika berbentuk E pangkat AX V. Gue baru ingat ada bentuk ini. Yang ke D adalah jika QX-nya bentuknya E pangkat AX VX. Maka YP-nya 1/FD E pangkat AX VX sama dengan E pangkat AX nih. 1/FD plus A VX. Aku udah ingat ada bentuknya. Oke. Sekarang guys. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soalnya adalah D kuadrat min 4Y sama dengan
X kuadrat E pangkat 3X. Oke. Berarti kan kayak biasa ya, apa namanya, persamaan karakteristik dulu, D kuadrat sama dengan 4, D sama dengan plus minus 2. Berarti YC-nya didapat C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 2X. Nah, terus YP-nya dia kan bentuknya ini. X kuadrat ini sama kayak gini ya. Vx-nya berarti kan X kuadrat. Berarti YP-nya adalah 1 per D kuadrat min 4 sesuai soal. Terus kita soal X kuadrat E pangkat 3X. E pangkat 3X-nya ke depan 1 per D kuadrat. Oh, wait. Ini kan bentuknya dia FD plus A ya. FD plus A. Oke. Kan D plus A. A-nya kan dari ini E pangkat X berarti D plus 3 kuadrat min 4. Ya, min 4. X kuadrat. Jadinya E pangkat 3X 1 per D kuadrat. Ini di, apa namanya, dikuadratin jadi D kuadrat plus 6D plus 5 dikurang 4 juga. X kuadrat. Oke, terus. Oh. Oh. Oke, pangkat 3X. Nah, ini bentuk yang ini tuh dijadiin yang kayak tadi gitu loh, yang di pembagian, pakai pembagian ini. Pakai pembagian ini ya. Ini kalau langsung nemu itu dapatnya adalah, salah, aku pakai garis. Dapatnya adalah 1 per 5, min 6 per 25D, D, ih, min 6 per 25D, plus 31 per 125 D kuadrat, X kuadrat. Ya, kayak tadi, apa namanya, E pangkat 3X, terus ini dikali sama ini kan 1 per 5 X kuadrat, terus ini kalau misalnya diturun sekali jadi 2X, berarti jadi min 12 per 25X, terus ini diturun 2 kali jadi 2 ya. 2 dikali ini berarti 61 per 125. Tuh. Ya udah tinggal ini dapat YP-nya ini, berarti Y-nya adalah YP tambah YC. Y tambah YP, kayak tadi. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini kayak gini sih. Pakai apa sih namanya? Kalau bentuknya kayak gini bedanya kan Vx-nya ini di yang soal ini kan bentuknya X kuadrat itu X pangkat M juga ya. X pangkat M yang tadi berarti ya pakai penyelesaian yang X pangkat M tadi. Terus E-nya tuh dikeluarin. Terus kalau ini tuh kayak gabungan gitu loh. Jadi kan dia E pangkat AX Vx itu kan Vx-nya bisa apa aja ya. Tapi yang pasti pangkat AX-nya tuh dikedepanin, terus yang di iniin tuh yang di ini tuh yang VX-nya. Jadi kalau misal VX-nya dia bentuknya yang sin AX plus B ya pakai penyelesaian sin AX plus B, tapi ininya FD-nya ditambah A dulu gitu. Gitu, seperti itu. Ya, ya gitu. Nggak ada pertanyaan lah ya. Nah, oke, P10 udah selesai. Ya, P10 udah selesai. Kita lanjut ke P11. P11 itu Cauchy sama Legendre. Bentar ya. Oke. Kita lanjut ke P11. P11 itu persamaan linear. Cauchy, nggak tahu sih bacanya gimana, tapi gue bacanya Cauchy. Cauchy dan Legendre. Oke. Oke. Bentar. Gue, oke. Oke, kita lanjut P11. PD Cauchy sama Legendre. Yang pertama kita gituin yang Cauchy dulu. Cauchy. Cauchy. Oke. Oke. Cauchy ini bentuk, kita ke bentuk umum dulu. Bentuk umumnya itu dia, bentar.
Oke. Wait. Oke, bentuknya adalah P0X pangkat NDN ditambah P1X N-1 DN-1 tambah titik-titik sampai PN. Y sama dengan QX. Nah, ini tuh pakai permisalan. Jadi, misalkan si X-nya ini adalah E pangkat Z. Atau Z-nya adalah ln X. Dan didefinisikan bahwa ini D cantik ini gue nyebutnya D cantik ya. Oke, ini D cantik ini adalah D per DZ. Oke. Nah, jadi dia kan bentuknya ini ya, X pangkat NDN. PO ini kan PO P1 itu kan koefisien. Nah, X pangkat ND pangkat NY itu kalau diiniin dijabarin ke D per DZ itu jadi D cantik dikali D min 1 dikali D cantik min 2 sampai D cantik min N plus 1 Y. Untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal bentar. Kita ke contoh soal yang bentar. Oke, ini dia PD homogen. Kita pakai contoh soal yang langsung agak hard aja ya, biar tidak itu. Dan ini PD atau apa? Ini legendre, ini Cauchy. Gue bingung guys. Ini deh. Contoh soal di slide selanjutnya. Contoh soal yang Cauchy ini ada X kuadrat D kuadrat min 2XD tambah 2Y sama dengan ln X kuadrat ditambah ln X kuadrat. Oke, kan kita transformasi dulu ya. Transformasi bahwa X itu E pangkat Z dan Z itu ln X. Dan dimisalkan bahwa D cantik adalah D per DZ. D per DZ. Oke, berarti kan ini XDY itu jadinya D cantik Y, terus X kuadrat, D kuadrat Y itu jadinya adalah D cantik dikali D min 1. Nah, tinggal kita substitusiin. Substitusi bahwa jadinya ini X kuadrat D kuadrat Y di substitusi yang ini. Berarti jadi D kuadrat, D cantik dikali D cantik min 1, min 2 D cantik, ditambah 2 Y sama dengan, ini ln X kan Z, jadi Z kuadrat, ditambah ln X kuadrat, berarti jadi E pangkat 2Z. Ln E pangkat 2Z. Begitu. Oke, wait. Oke, ini jadinya berarti kan D cantik kuadrat min D cantik min 2D cantik plus 2 Y sama dengan Z kuadrat. Nah, ini kan ln E pangkat 2Z jadinya 2Z ya. Benar. Nah, ini jadinya D kuadrat, D cantik kuadrat min 3D cantik tambah 2 Y sama dengan Z kuadrat tambah 2Z. Gitu. Nah, ini kan bentuknya udah seperti ini nih, PD non homogen ya. Udah tinggal kita selesain aja kayak PD non homogen biasa, pakai persamaan karakteristik dulu. Berarti D cantik kuadrat min 3D cantik plus 2 sama dengan 0. Jadinya kan ini dicari pemfaktorannya adalah dapet ini. Min 1 sama 0, berarti D cantiknya dapat 2 sama 1 ya. Terus dapat YC-nya. YC-nya ya C1 E pangkat Z ditambah C2 E pangkat 2Z. Kenapa pakai Z ya? Karena D cantik ini D per DZ ya, bukan per X. Jadi pakai Z. Oke. Oke, YC-nya udah dapat ya, tinggal YP.
YP kan dari QX. Nah, QX-nya itu tadi bentuknya ini. Z kuadrat sama 2Z. Nah, Z kuadrat sama 2Z itu kan bentuknya adalah X pangkat M ya. Berarti ini Z pangkat M lah. Berarti pakai cara yang tadi tuh, yang Z pangkat M. Berarti 1 per D kuadrat. D cantik kuadrat min 3D. Cantik tambah 2. Z kuadrat tambah 2Z. Nah, ini yang pakai pembagian tadi. Apa sih pembagian yang ini? Yang gini. Itu dapat hasilnya adalah 1/2 ditambah 3/4 D cantik ditambah 7/8 D cantik kuadrat dikali sama Z kuadrat tambah 2Z. Oke. Ini ya tinggal diiniin 1/2 dikali Z kuadrat tambah 2Z terus tambah 3/4 D dikali Z kuadrat tambah 2Z ditambah 7/8 D kuadrat, D cantik kuadrat, maksudnya ini D cantik guys. Cantik kuadrat, Z kuadrat tambah 2Z. Oke, ini tinggal lihat diiniin. Ini Z kuadrat ditambah 2Z. Ini diturunin 1 kan. Jadinya berapa? 3/4. Berarti 2Z tambah 2 ya. Ya, 2Z tambah 2. Turunan pertamanya. Terus ini turunan keduanya adalah 2. Kali 2. Benar. Oke, hasilnya berarti adalah sama dengan 1/2 Z kuadrat ditambah Z ditambah 6/4 Z ditambah 6/4 ditambah 7/4 sama dengan dihasilin lagi jadi 1/2 Z kuadrat ditambah 5/2 Z ditambah 13/4. Nah, ya udah penyelesaian umumnya YP tambah YC. Y sama dengan YC tambah YP. Berarti kan Y sama dengan C1 E pangkat Z ditambah C2 E pangkat 2Z ditambah 1/2 Z kuadrat ditambah 5/2 Z ditambah 13/4. Nah, tadi kan di awal kan transformasi ya. X sama dengan E pangkat Z sama Z sama dengan ln X. Ya, tinggal diituin aja. Berarti Y sama dengan C1 E pangkat Z jadi X. Terus ini C2 X kuadrat karena E pangkat 2Z. Tambah Z-nya adalah ln X. Berarti 1/2 ln kuadrat X ditambah 5/2 WA 5/2 ln X ditambah 13/4. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini tentang PD Cauchy? Aku mau nanya ke Nanda. Apa anjir? Iya, di Apa? slide 20. Apa? Apa Cara kenapa? nyelesain ini kah? Oh ya, gue mau nanya lupa. Ini setengah 3/4 7/8 dari mana? Oke. Ini kayaknya harus ulang. Bentar ya. 1 dibagi berapa? Bentar ya. Wait. Itu kan bentuknya itu 1/D. D cantik kuadrat min 3D tambah 2 ya. 3D. Ini anggap aja D cantik lah ya. Ribet anjir bikinnya. D kuadrat. Bentar. Apa tadi? Oke. Wait. D kuadrat min 3D tambah 2. D kuadrat min 3D tambah 2. Nah, cara pembagian ini, apa namanya, 1/2 kan 1/2. Ini tuh patokannya di koefisiennya 1/2 dikali D kuadrat jadi 1/2 D kuadrat. Terus ini jadi min 2/3, min 1, ya, min 3/2 D. Terus ini 1/2 dikali 2 kan jadinya 1, terus dikurang, ini habis. Jadinya min 1/2 D kuadrat, terus ini jadi plus, ya, plus 3/2D, terus 3/2D dibagi sama 2, 3/2 dikali 1/2 ya, 3/4, ditambah 3/4D, bener nggak? Kan 3/4D, nah terus dikaliin lagi ke 3/4 dikali D kuadrat berapa? 3/4D pangkat 3 ya, terus 3/4D dikali min 3D jadi min 94D kuadrat, nah terus 3/4D dikali 2 jadi 3/2, oke, ditambah 3/2D. Ini dikurang lagi, ini habis. Terus ini kan berarti ini min 3/4D pangkat 3 tetap ini min 1/2 ditambah 9/4. Jadi berapa tuh? 1/2, 2 min 2 tambah 9, 7/4 ya. Tambah 7/4 D kuadrat. Ya, terus 7/4 D kuadrat ini dibagi 2 lagi.
7/4 dikali 1/2, 7/8. Benar nggak sih? 7/8. Iya benar. Jadi ditambah 7/8 D kuadrat. Nah, dikali lagi ke sini, jadinya 7/8 D pangkat 4, terus jadinya min 21/8, ya, min 21/8 D pangkat 3, tambah 14. Oh iya, 7/4, Deng. 7/4 D kuadrat. Ya, udah dikurang, habis itu ini hilang. Nah, habis itu nggak usah dilanjutin lagi, soalnya ini kan pangkat 2. Nah, kita juga dapat hasilnya tuh nyampe pangkat 2 aja, gitu. Ini sama kan 1/2 ditambah 3/4 D, 1/2 tambah 3/4 D tambah 7/8 D kuadrat. Sama. Pakai pembagian ini. Masih nama pembagiannya, yang dulu SD gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke. Oke, bentar. Oke. PD Cauci berarti udah aman lah ya. Udah, eh, ya bentuknya dia tuh itu. Kalau bentuk PD biasa kan dia dekupang kuadrat langsung gitu. Tapi kalau dia ada X-nya di depannya. Gitu. Oke, kita lanjut ke PD Legendre lah ya. Bentar. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke PD Legendre. Aduh. Kita lanjut ke PD Legendre. Wait, mana PD Legendre? Oke, beda dikit sih sebenarnya PD Legendre sama Cauchy itu. Dia bentuknya PO AX tambah B pangkat N di pangkat N tambah P1 AX tambah B N-1 D N-1 seterusnya sampai PN Y sama dengan QX. Terus ya permisalannya atau transformasinya itu kalau tadi itu cuma X-nya transformasi dia AX plus B. AX plus B ditransformasi jadi E pangkat Z. Nah Z-nya jadi ln AX tambah B. Gitu. Dan definisinya juga sama, D cantik adalah D per DZ. Tuh. Oke, kita langsung ke contoh soal aja lah ya. Oke, contoh soal. Kita cari contoh soal. Bentar. Hmm. X. Kurang menarik. Oke, bisa sih. Bentar ya. Oke, ya. Nih ya, bentar. X, Z. Oke. Oke. Oke, contoh soalnya adalah X tambah 2 kuadrat D kuadrat min X tambah 2 D tambah 1 Y sama dengan 3X plus 4. Nah, transformasi dulu kan, transformasi transformasi berarti X tambah 2 sama dengan E pangkat Z, di mana A-nya berarti 1, A sama dengan 1, dan B sama dengan 2. Berarti Z-nya adalah ln X tambah 2. Oke. Oh iya. Hmm. Oke, oke. Bentar, bentar, bentar. D. Hmm. Itu ada bentuk itu.
Oh iya, bentar gue lupa nambahin di sini. Ini materi lanjutannya kalau bentuk. Oke, langsung di soal awal aja deh. Kalau yang tadi si PD Cauci kan X DY yang dijadiin D cantik Y ya. Kalau ini kan jadinya X tambah 2 DY jadi D cantik Y. Nah, sebenarnya tuh A dikali D cantik Y. Nah, A-nya di sini kan 1 ya, jadi tetap D cantik Y. Nah, terus yang kedua berarti X tambah 2 kuadrat D kuadrat Y. Ini jadi A-nya kan tetap ya. A-nya itu kan 1. Ya, harusnya jadinya A kuadrat D cantik dikali D cantik min 1. Karena A-nya 1 ya tetap D cantik min 1 gitu. Oke, bentar, bentar, bentar. Terus kita substitusi aja, substitusi ya, substitusi ke soal jadi D cantik. D cantik dikali D min 1, cantik min 1, min D cantik ditambah 1. Y sama dengan, oh, bentar. Y sama dengan 3, ini kan bentuknya tadi apa sih? 3X ya, X itu kan, berarti kan kalau misalnya X tambah 2 sama dengan E pangkat Z, berarti X itu E pangkat Z min 2. Nah, E pangkat Z min 2 tambah 4. Oke, ini tinggal dihitung aja. D kuadrat min D cantik tambah 1. Y sama dengan berarti ini 3E pangkat Z min 6 tambah 4. Berarti ini kan jadi D cantik kuadrat min 2D cantik ditambah 1. Y sama dengan 3E pangkat Z min apa nih? Min 2 ya? Min 2 ya. Oke. Berarti persamaan karakteristiknya dulu atau nyari YC-nya dulu. Kita dapat dari D cantik kuadrat min 2D cantik tambah 1 sama dengan 0. Pemfaktorannya dapat D cantik min 1 sama D cantik min 1 juga. Sama dengan 2 berarti D-nya adalah 1 dan D-nya juga 1. Berarti ya YC-nya didapat bahwa C1E pangkat Z ditambah C2ZE pangkat Z. Ya. Oke. Kita ke fungsi apa namanya integral khususnya atau YP berarti kan 1 per D min 1 D cantik min 1 dikuadratin karena pemfaktorannya sama ya. Dari 3E pangkat Z min 2. Nah, ini bisa dipisah. Jadi YP sama dengan 1 per D cantik min 1 kuadrat 3E pangkat Z sama kali min 1 per D cantik min 1 kuadrat 2E pangkat 0Z. 2E pangkat 0Z ini kan bentuknya E pangkat Z. Ini dijadiin E pangkat Z juga jadi E pangkat 0Z kayak tadi. Jadi ini oke, kita pertama nyelesain yang 2E pangkat 0Z. Oke, yang pertama ini. Pertama, oh yang ini nih. Nih, berarti kan 1 per D cantik min 1 kuadrat 2E pangkat 0Z. Kalau diiniin jadi 0 min 1 kuadrat 2E pangkat 0Z. Jadinya 0 min 1 berapa? Min 1. Min 1 dikuadratin jadi 1. 1 per 1, 2. Ya 2E pangkat 0Z. Berarti jadi 2. Oke, yang ini jadi 2. Nah, yang kedua ini, yang 1 per D cantik min 1 kuadrat 3E pangkat Z. Ini nggak bisa pakai cara yang ini. Karena kalau misalnya 1 dimasukin jadi 0. Kan FA itu nggak boleh 0. Nah, ini pakai apa sih namanya pemisahan mundur. 1 per ini dipisahin dulu, dipecah. Bukan dipecah sih, ya diginiin ya. D-1-nya dipisah kayak gini, jadi 3E pangkat Z. Nah, ini pakai permisahan mundur. Mana dulu nih. Oke. Berarti misalkan U iya ya U1 sama dengan 1 per D min 1 D cantik min 1 3E pangkat Z. Berarti kan kalau misalnya ini dikesiniin ya, jadikan DU salah. Itu kan jadinya DU1 per DZ. Ini kan D cantik ini D per DZ ya. Jadinya DU1 per DZ min DU1 min U1 ya kan? Kali jadi U1.
Min U1 sama dengan 3E pangkat Z. Nah, bentuk ini adalah bentuk PD linear tingkat 1. Nah, PD linear tingkat 1, cara penyelesaiannya itu kan ini. U1 sama dengan enggak. Kalau misalnya penyelesaian aslinya itu U1 salah satu. Bentar ya. Oke, U1 pangkat min Z. Nih, karena ini dia min sama dengan integral dari pangkat min Z juga. Sebenarnya ini min Z tuh min ini apa sih namanya? Min DZ, min integral dari apa? Cobaran ulang deh. U pangkat integral dari ini. Koefisien dari sini berarti kan min min 1 DZ ya. 1 DZ sama dengan integral dari integral pangkat integral min 1 DZ dikali Qx-nya 3 pangkat Z DZ. Berarti kan ini jadi U1 pangkat min Z sama dengan integral dari pangkat min Z 3 pangkat Z DZ. Nah, habis itu U1 ini pangkat min Z kalau dipindah ruas ke kanan kan jadi U pangkat Z, pangkat Z ya. Kan? Pangkat Z. Iya, benar. Pangkat Z ini kan pangkat min Z dikali 3 pangkat Z jadi habis, ya kan? Pangkat min Z dikali pangkat Z kan jadinya pangkat 0Z. Jadinya kan 1 ya jadi 3DZ. Nah, terus U1 dapat bahwa U1 jadinya 3Z pangkat Z. Ya, 1 sama dengan 3Z pangkat Z. Nah, ini dapat U1 karena kita pakai yang permisalan mundur. Jadi kita ini lagi sehingga YP-nya YP-nya ini permisalan mundurnya ya D-1, D cantik min 1 pakai yang tadi U1 3E pangkat 3Z pangkat Z. Nah, tinggal sama kayak tadi berarti ini dikali ke sini jadi DYP per DZ min YP sama dengan 3Z pangkat Z. Ini PD linear satu lagi. PD linear tingkat 1. Nah, PD linear tingkat 1 kayak tadi juga. Berarti kan langsung aja lah ya. YP sama dengan pangkat Z. Ini kan ini kayak tadi lah. Nih, pangkat min Z di kesini jadi pangkat Z. Pangkat Z. Integral dari pangkat min Z dikali 3Z pangkat Z. DZ. Oke. YP-nya sama dengan pangkat Z. Ini kan pangkat Z dikali pangkat min Z. Habis lagi jadi 3Z. DZ. Oke, jadi integral dari ini kan pangkat Z. 3Z diintegralin jadi 3 per 2Z kuadrat ya. 3 per 2Z kuadrat ya. Jadi YP-nya didapat 3. Oh, berapaan? 3 per 2 Z kuadrat pangkat Z. Nih, dapat YP-nya adalah ini. Oke, permisalan mundur. Nah, maka penyelesaian umumnya PU-nya Y-nya kan sama dengan YC tambah YP. YC-nya kan tadi C1 pangkat Z ditambah C2 Z pangkat Z ditambah 3 per 2 Z kuadrat pangkat Z min 2. Nah, min 2 yang tadi yang apa sih yang ini pertama ini? Ini kan dia dipisah. 2-nya jadi 2 pangkat 0 Z dapat YP-nya 2, ini min jadi min 2. Yang ini yang tadi yang barusan dihitung. Pakai permisalan mundur. Berarti ini kan masih dalam bentuk Z. Sedangkan tadi kita transformasi bahwa si mana? Nih. Apa namanya? X tambah 2 itu pangkat Z dan Z itu ln X plus 2. Jadi ya tinggal dimasukin aja di substitusi. Jadi C1 X tambah 2 ditambah C2 Z-nya itu ini X tambah 2 di depan ya. Ln-nya yang di belakang. Z itu kan ln X tambah 2, terus pangkat Z itu X tambah 2, terus ditambah 3 per 2, pangkat Z ini X tambah 2, terus Z kuadrat berarti ln kuadrat ya. Ln kuadrat X tambah 2 min 2 gitu. Ada pertanyaan?
Nggak ada nanti. Nggak ada ya, berarti udah selesai sih apa tutor hari ini. Kurang lebih kayak gitu. Eh paling nanti kita tutor lagi apa buat P12 sama P13 ya. Dari aku sudah jelaskan, oke. Oke. P14 sama P15 nggak ditutorinan. Ah, sama itu kan siapa ya? Kayaknya Ada. harusnya nggak keluar ya. Harusnya mah nggak keluar. Harusnya. Wallahu alam ya Bu Flavia. Ah, gitu deh. Harusnya nggak keluar. Kalau menurut saya mah nggak keluar. Amin. Kita Amin. aminkan. Harusnya sih nyampe dari P9 sampai P13. Harusnya.